Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya setiap kita yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, apapun yang diprediksi orang tentang tahun 2023, kita akan tetap dapat melaluinya karena Tuhanlah yang menjadi kendali hidup kita. Baik, mari kita akan berdoa sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup kami di tahun 2023 nanti. Di tahun 2023 ini kami percaya seluruh hidup kami ketika ada di dalam kontrol-Mu Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan kita hari ini dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat persiapan Tuhan begitu luar biasa. Ketika Dia akan disalibkan, Tuhan mengadakan perjamuan supaya setiap kita itu mengingat betapa Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Dari nats ini kita akan belajar dua hal untuk menghadapi tantangan di tahun 2023, yaitu mengenali Tuhan lebih dalam. Kita mengenali Tuhan dari mana? Yang pertama, kita akan kenali Tuhan melalui pengorbanannya. Kita melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saya membayangkan Tuhan itu sebenarnya tahu detik-detik kapan Dia harus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Dia tahu kapan waktunya nanti Dia harus menjalani suatu proses yang sangat menyakitkan, yaitu penyalipannya. Tetapi mari kita mau mengenali Tuhan lebih dalam dari pengorbanannya. Pengorbanan Tuhan itu mengubah segalanya yang ada di dalam hidup kita. Kita yang seharusnya celaka, kita seharusnya yang menjadi orang-orang yang terkutuk karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan rela, bahkan Dia memberitahukan tentang dirinya. Ini loh tubuhku nanti akan terpecah-pecah dan darahku akan tercurah. Semuanya untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua Tuhan kerjakan supaya kita ini bisa hidup merdeka. Kita dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Kita dilayakkan untuk menerima segala berkat dan segala kebaikan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Kita yang seharusnya menanggung sengsara itu, kita yang harusnya menanggung dosa-dosa kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Percayai tahun 2023, kalau kita melihat betapa Tuhan rela mengorbankan dirinya hanya untuk keselamatan kita, saya sangat percaya tahun 2023 adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan menyatakan banyak kasih karunia-Nya, banyak mujizat-Nya untuk hidup kita. Nyawanya saja rela untuk Dia korbankan, apalagi untuk hidup kita. Apa yang kita jalani saat ini, percayalah Tuhan yang akan menolong kita. Satu hal yang pasti, ketika hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan, di dalam kendali Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik.
Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Tuhan akan memerdekakan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh memiliki iman dan kasih kepada Tuhan. Jadi tahun 2023, jangan pernah takut. Kenali Tuhan lebih dalam. Atas semua pengorbanan Tuhan, tidak hanya membebaskan kita dari segala dosa, tetapi Tuhan akan membebaskan kita dari segala kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk keterikatan dengan dosa-dosa. Semua telah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya. Jadi saya percaya tahun 2023 hidup kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa menjalani tahun 2023, mari kenali Tuhan melalui pengampunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membawa suatu pengampunan dan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Mereka yang mau bertobat dan mereka yang mau berbalik kepada Tuhan, mungkin tahun 2022 banyak sekali dosa yang telah dikerjakan, tapi ketika kita mau berkomitmen untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan-jalan Tuhan, saya percaya segala dosa-dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan mau berubah, Tuhan akan mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat, orang yang mau hidup baru di dalam Tuhan, yang rohnya mau diperbarui oleh Tuhan melalui setiap firman yang kita baca, melalui banyak hal dalam persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan, orang ini rohnya akan diperbarui. Jika dulu hidupnya jauh dari Tuhan, seringkali tidak bisa menjadi berkat untuk kiri kanannya, seringkali tidak bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya, tetapi ketika dia mau bertobat, saya percaya pengampunan Tuhan akan turun atasnya. Mereka ini akan memperoleh hidup rohani yang baru dan menerima segala kemurahan, menerima segala kasih karunia Tuhan, dan menerima segala kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kalau Tuhan saja mau mengampuni segala dosa kita. Pertanyaannya saat ini, siapakah kita sehingga kita sulit mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita? Tahun 2023 kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau kita mau bisa melewati masa-masa yang sulit. Orang dunia bilang tahun 2023 adalah masa-masa resesi, masa-masa yang sulit. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan dengan pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan kita juga mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita, saya percaya kita akan dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Kita akan diperdamaikan dengan siapapun. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan pengampunan yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi hari ini saya berharap kita semua dapat melepaskan pengampunan juga untuk orang-orang yang menyakiti kita. Jangan sampai tahun 2023 kita hidup di dalam pahit hati. Orang yang pahit hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki pahit hati, yang tidak bisa mengampuni sesamanya, tidak bisa mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita, orang ini akan mudah terganggu kesehatannya, karena semuanya itu berpengaruh atas tubuh kita. Tetapi ketika kita benar-benar mau terbebas dari segala kecewa, segala sakit hati, saya percaya 2023 adalah masa pemulihan untuk hidup kita. 2023 adalah masa-masa di mana Tuhan akan menyatakan setiap mujizat demi mujizat atas hidup kita. Lepaskan semua sakit hati, kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan biarlah berkat-berkat Tuhan itu dapat kita nikmati. Kita dapat hidup dengan penuh damai sejahtera. Jadi dua hal ini untuk kita bisa menjalani tahun 2023. Ingat dua hal ini, pengorbanan Tuhan. Tidak hanya sebatas
membebaskan kita dari setiap dosa kita, tetapi pengorbanan Tuhan yang akan menuntun kita untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Yang kedua, kita mau mengenali Tuhan dari pengampunan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Harusnya kita menjadi orang yang terkutuk karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diampuni, menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jadi, sebagai orang percaya, kita juga mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Saya percaya ketika kita mau mengenali Tuhan lebih dalam, 2023 bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan adalah tahun-tahun yang penuh kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa, setiap kami yang mungkin saat ini memiliki rasa sakit hati, pahit hati, kekecewaan yang begitu mendalam atas saudara kami atau orang-orang terdekat kami. Tahun 2023 kami tidak mau melewati dengan kepahitan, tetapi kami mau melepaskan kuasa pengampunan. Di dalam pengampunan itu, di dalam kasih dan pengampunan itu ada kelepasan, ada kemerdekaan. Hidup kami akan dibebaskan dari segala sakit penyakit apapun. Kami percaya 2023 ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, mengenali Engkau lebih dalam lagi atas setiap pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan, di situ Engkau akan terus memerdekakan kehidupan kami dan Engkau menuntun langkah hidup kami. Diberkatilah setiap kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan. Tahun ini adalah tahun menuai bagi kami yang belum bekerja, akan Tuhan berikan pekerjaan tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu. Engkau yang akan memberikan kesembuhan itu. Yang sedang dalam keterpurukan keekonomian atau sakit penyakit atau hubungan dengan sesama yang memburuk, dalam nama Tuhan Yesus 2023 semuanya akan dipulihkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.